Masa nggak sih pikiran jadi lebih lega dan tenang cuma karena habis beresin kamar? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas makna di balik kebiasaan-kebiasaan yang kelihatannya sederhana, seperti hidup bersih, rapi, dan teratur. Jadi apa coba hubungannya antara tempat tidur yang rapi sama ketenangan pikiran kita? Jawabannya, ternyata jauh lebih dalam dari yang kita kira loh. Semuanya berakar pada prinsip-prinsip yang nyambungin dunia luar kita dengan kedamaian di dalam diri. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Dalam ajaran Islam, kebiasaan-kebiasaan ini tuh bukan cuma soal penampilan luar aja, tapi ini adalah cerminan dari iman kita. Tapi, kok bisa sih hal-hal yang kelihatannya sepele ini punya makna yang begitu besar? Nah, ini dia nih landasannya, sebuah hadis yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW, at-tahuru syatrul iman, yang artinya bersuci adalah sebagian dari iman. Jelas banget kan? Ini menegaskan kalau kebersihan fisik itu bagian yang nggak bisa dipisahkan dari keyakinan kita. Oke, pilar pertama yang mau kita bangun adalah kebiasaan hidup bersih. Yuk kita bedah satu persatu, apa aja sih yang termasuk dalam menjaga kebersihan sehari-hari? Ngomong-ngomong soal gaya hidup bersih, ini cakupannya luas banget loh. Bukan cuma soal badan kita aja, tapi juga pakaian yang kita pakai, rumah tempat kita tinggal, sampai sekolah atau tempat kerja. Jadi ini tuh komitmen total untuk kebersihan. Contoh paling dasar, ya jelas mandi setiap hari. Ini bukan cuma biar badan segar, tapi ini tuh pondasi utama kesehatan kita. Ibaratnya benteng pertama dari kuman dan penyakit. Terus ada lagi nih tindakan simpel kayak cuci tangan sebelum makan. Ini bukan cuma soal sehat aja, tapi ini juga bentuk kesadaran. Sebuah momen untuk jeda sejenak sebelum kita menikmati rezeki yang ada di hadapan kita. Dan hidup bersih itu nggak cuma soal diri sendiri ya, tapi juga soal lingkungan kita. Membuang sampah pada tempatnya itu tindakan kecil yang nunjukin kepedulian besar. Tanda kalau kita menghargai ruang yang kita pakai bersama-sama. Nah, dari bersih, sekarang kita naik ke pilar kedua, hidup rapi. Ini semua tentang gimana cara kita menata dunia di sekitar kita, biar lebih teratur. Jadi apa sih artinya hidup rapi? Gampangnya, ini soal membiasakan diri buat menata semuanya dengan sadar. Mulai dari cara kita berpakaian, nyusun barang-barang, sampai nata meja belajar biar enak dilihat dan nyaman dipakai. Misalnya aja pakai pakaian yang disetrika. Kelihatannya sepele kan? Tapi ini adalah cara kita nunjukin rasa hormat, baik buat diri sendiri maupun buat orang lain. Penampilan yang rapi itu pasti ninggalin kesan yang baik. Dan ini nih bagian yang menarik banget. Ruangan yang terorganisir, kayak buku-buku yang tersusun rapi di rak, ternyata ngaruh langsung ke pikiran kita loh. Keteraturan di luar itu bisa menciptakan kejernihan di dalam pikiran. Dan kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Merapikan tempat tidur setiap pagi itu ibaratnya kemenangan kecil pertama kita setiap hari. Ini tuh momentum positif yang kita ciptain sendiri buat memulai hari dengan perasaan udah mencapai sesuatu. Oke, setelah menata ruang, sekarang waktunya kita menata aset kita yang paling berharga, yaitu waktu. Inilah pilar ketiga, hidup teratur, di mana kita belajar menguasai waktu dengan disiplin. Inti dari hidup teratur itu adalah disiplin dan punya jadwal yang jelas. Ini bukan berarti hidup kita jadi kaku kayak robot ya, justru sebaliknya. Dengan hidup teratur, kita jadi lebih efektif dan punya lebih banyak waktu luang buat hal-hal yang kita suka. Salah satu kuncinya, ya, bangun pagi. Kebiasaan ini tuh kayak ngasih kita hadiah waktu ekstra di awal hari. Waktu buat siap-siap, buat mikir, buat ngatur ritme hari tanpa harus buru-buru. Bagi banyak dari kita, sholat tepat waktu itu jadi pusatnya disiplin spiritual. Ini bukan cuma soal kewajiban, tapi juga berfungsi sebagai jangkar yang ngasih struktur dan jeda yang menenangkan di tengah kesibukan kita sehari-hari. Prinsip yang sama juga berlaku banget buat belajar atau kerja. Kalau kita teratur dan konsisten sama jadwal, kita bisa meraih lebih banyak hal dengan tingkat stres yang jauh lebih rendah. Kuncinya yaitu konsistensi. Jadi, buat apa sih kita repot-repot ngelakuin ini semua? Apa untungnya buat kita? Nah, sekarang kita lihat buah manis dari kebiasaan-kebiasaan terpuji ini. Hasilnya tuh luar biasa loh. Pertama, sudah pasti tubuh kita jadi lebih sehat. Kedua, lingkungan di sekitar kita jadi jauh lebih nyaman untuk ditinggali. Ketiga, hidup kita jadi lebih tenang karena semuanya lebih teratur. Dan yang keempat, orang lain pun jadi senang bergaul sama kita. Nah, setelah kita bahas semua ini, pertanyaan terakhirnya untuk Anda, dari semua kebiasaan kecil yang hebat ini, kira-kira kebiasaan mana yang mau Anda mulai duluan hari ini? Ingat ya, perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil yang kita lakukan secara konsisten.